Halo kawan pajak, berjumpa lagi di podcast KPP Madya Tangerang. Kali ini kami akan membawakan tema surat paksa. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Tiurinita Siagian sebagai moderator podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini telah hadir Bapak Alexander Jeremia Sudungan Gurning sebagai narasumber. Bapak Alexander Jeremia Sudungan Gurning merupakan salah satu jurusita pajak KPP Madya Tangerang. Bapak Alexander Jeremia Hasudung Gurning, panjang banget ya Bang namanya. Ya. Boleh saya panggil dengan Bang Alex saja boleh ya? Alex saja biar lebih singkat. Ya, aman. Ya. Apa kabarnya hari ini, Bang? Kabar puji Tuhan baik, Kak. Gimana Kak Tiur, kabarnya gimana? Kabar saya juga baik. Ya. Semoga kawan pajak di rumah juga kabarnya baik ya, sehat ya. Kawan pajak, saat ini kan kita sudah di pertengahan tahun 2025 ya, di bulan Juni. Pada awal tahun kemarin, DJP mengimplementasikan aplikasi terbaru yaitu Cortex. Tentunya kawan pajak sudah menggunakan Cortex. Semoga kawan pajak sudah dapat menjalankan Cortex dengan baik nih ya Bang Alex ya. Iya. Bang Alex, tapi untuk hari ini kita itu nggak bahas tentang Cortex dulu. Kita mau bahas salah satu tusinya Bang Alex nih sebagai jurusita pajak. Boleh Kak. Itu tentang surat paksa Bang Alex. Tentang surat paksa ya. Iya. Baik. Ini Bang Alex, sebenarnya surat paksa itu apa ya Bang Alex? Karena kan mendengar kata surat paksa, kayaknya serem banget ya. Surat dipaksa lagi, kayak gimana? Bisa nggak Bang Alex jelaskan surat paksa itu apa? Seperti itu. Baik, makasih Kak Tiur. Kawan pajak, surat paksa ini adalah surat perintah membayar tunggakan pajak dan juga biaya penagihan pajak. Jadi di dalam surat paksa ini Kak, ada produk hukum yang kita sebut dengan STP, Surat Tagihan Pajak, atau SKP, Surat Ketetapan Pajak, yang telah lewat jatuh tempo pembayaran. Sehingga harus segera dilakukan pelunasan ataupun pembayaran. Nah, surat paksa ini merupakan salah satu dari serangkaian tindakan yang bisa dilakukan jurusita pajak agar penanggung pajak melunasi tunggakan pajak dan biaya penagihan pajaknya. Oh, seperti itu ya Bang? Ya, jadi surat paksa ini salah satu dari banyak rangkaian tindakan yang bisa kami lakukan. Oh gitu. Oke, sebelum jauh membahas itu, mungkin kita bisa cerita mundur sedikit. Apa sih latar belakang mengapa timbulnya tindakan penagihan pajak ini? Oh, bisa dijelaskan, Bang? Izin saya jelaskan sedikit Kak ya. Jadi seperti yang kita ketahui, sistem perpajakan di Indonesia kan menganut sistem self-assessment. Di mana sistem self-assessment ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan semua kegiatan perpajakannya. Mulai dari mendaftarkan diri, kemudian menghitung, kemudian memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh kegiatan perpajakannya. Namun, di sisi lain, negara punya wewenang untuk menguji kepatuhannya melalui pengawasan dan pemeriksaan. Tim pengawas dan tim pemeriksa akan mengawasi kepatuhan tersebut. Apabila ada ditemukan data bahwa penyetoran ataupun pelaporan yang dilakukan wajib pajak tidak benar, maka tim pengawasan dan tim pemeriksaan akan menerbitkan yang namanya STP atau SKP. Oh, gitu ya. Nah, produk hukum STP atau SKP ini punya jatuh tempo pembayaran, yaitu 30 hari. Sejak diterbitkan. Jadi ada jatuh tempo pembayarannya 30 hari. Setelah lewat 30 hari, dari jatuh tempo pembayaran tersebut belum ada pelunasan, maka masuklah ke wilayah kita yang namanya penagihan pajak. Disinilah awal mula jurusita mulai berperan untuk melakukan tindakan penagihan pajak. Setelah 30 hari lewat jatuh tempo. Jadi surat tagihan pajak terbit atau surat ketetapan pajak kurang bayar ataupun surat ketetapan pajak kurang bayar tambah ini terbit. 30 hari dari itu tidak dilunasi oleh si wajib pajak atau tidak dibayar si wajib pajak, terbitlah tindakan penagihan. Iya, sudah menjadi wewenang kami, bukan tanggung jawab lagi oleh tim pengawas ataupun tim pemeriksa. Sudah otomatis pindah ke seksinya kami. Oh, seksi penagihan. Sekarang P3 ya? Sekarang seksi P3, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan. Bang, boleh dijelaskan nggak ya, tindakan penagihan itu apa aja sih sebenarnya? Itu kan surat paksa itu kan hanya salah satunya. Sebelum surat paksa dari 30 hari setelah jatuh tempo itu apa dulu, terus apa dulu, seperti itu. Jadi tindakan penagihan pajak ini Kak, dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Dan
diatur dalam PMK 61 tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jadi dasar hukumnya kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 19 dan PMK 61 tahun 2023. Dan di PMK tersebut diatur definisi tindakan penagihan pajak itu apa. Jadi tindakan penagihan pajak ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh jurusita pajak agar penanggung pajak melunasi seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Jadi dari definisi ini mungkin bisa kita coba masuk lebih dalam, kita bedah per beberapa poin. Yang pertama mungkin bisa kita bilang, siapa yang melakukan tindakan penagihan pajak? Siapa? Tadi kan definisinya serangkaian tindakan yang dilakukan jurusita pajak. Jadi yang melakukan tindakan penagihan pajak itu hanyalah jurusita pajak, Kak. Jurusita pajak ya, Bang, ya. Jurusita pajak ini siapa? Jurusita pajak ini definisinya adalah pelaksana tindakan penagihan pajak. Jadi memang kami jurusita pajak ditunjuk langsung oleh kepala kantor yang ditugaskan khusus kepala kantor untuk melaksanakan penagihan pajak. Bukan bagian lain, bukan seksi lain, bukan jabatan lain, hanya jurusita pajak. Ada SK-nya juga ya? Iya, ada SK-nya juga pada waktu itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, serangkaian tindakan. Nah, kita bicara apa aja yang dilakukan. Tindakan apa ada aja? Banyak tindakan apa aja yang seperti Kak Tiur tanyakan tadi. Jadi tindakan yang dilakukan itu ada banyak. Pertama sekali yaitu penerbitan surat teguran. Surat teguran ini, Bang, ya? Surat teguran. Jadi ketika produk hukum STP atau SKP tadi terbit, 30 hari jatuh tempo pembayaran. Setelah lewat 30 hari belum ada pelunasan, masuk tadi ke seksinya kita penagihan, ke bidang kita penagihan. Jadi wewenang penagihan. Jadi wewenang penagihan. 7 hari dari jatuh tempo itu, 7 hari dari jatuh tempo itu diterbitkan yang namanya surat teguran. Jadi 30 plus 7 berarti. 30 plus 7 sejak produk hukum tadi terbit. Diterbitkan yang namanya surat teguran. Itu yang pertama sekali kita lakukan. Surat teguran ini apa? Ya, surat teguran ini ya surat yang isinya menegur, memperingatkan wajib pajak bahwa memang ada tunggakan udah lewat jatuh tempo nih. Mohon segera dilakukan pelunasan. Kurang lebih seperti itu isinya. Jadi memperingatkan. Jadi itu tindakan pertama yang kita lakukan, memperingatkan wajib pajak udah lewat jatuh tempo. Surat teguran ini diterbitkan, kemudian dikirimkan ke alamat wajib pajak. Itu sebelum 2025. Sebelum Kortex ada. Sebelum Kortex Jadi ada, sebelum Kortex ada, pakai ini surat kita terbitkan manual, jurusita pajak menerbitkan, kita cetak, kemudian kita kirimkan ke alamat wajib pajak. Prosedurnya seperti itu. Dikirimkan pakai jasa kurir ke alamat wajib pajak. Namun sejak 2025, sejak adanya aplikasi Kortex, ini lebih memudahkan, lebih praktis, untuk surat teguran ini otomatis terbit. Otomatis terbit di sistem, langsung terbit di sistem, dan langsung otomatis terkirim ke sistemnya Kortex si wajib pajak. Jadi bisa dilihat di inboxnya ataupun by email juga dikirim. Jadi kita tidak perlu mengirimkan dokumen fisiknya lagi. Itu perbedaannya untuk surat teguran. Sebelum 2024, sebelum 2025 sama 2025. Iya. Setelah adanya Kortex, surat teguran tidak kita terbitkan manual lagi, sudah otomatis by sistem Kortexnya. Nanti ada pemberitahuan di menu si wajib pajak, di tampilan di Kortexnya, nanti ada surat teguran seperti itu. Nah, setelah surat teguran itu terbit, 21 hari setelah itu terbit, masuk step yang kedua yang kita sebut dengan penyampaian atau pemberitahuan surat paksa. Masuk ke tema yang tadi. Tema yang awal yang surat paksa. Jadi makanya sebelum kita bahas surat paksa, kita tadi urut mundur dulu ke belakang, pelan-pelan, latar belakangnya apa. Sebelum surat paksa ada surat teguran, kemudian yang kedua sekarang kita sampai di pemberitahuan surat paksa. Nah, setelah surat paksa diterbitkan, prosedur surat paksa ini, Kak, beda dengan surat teguran tadi. Kalau surat paksa ini prosedurnya harus disampaikan langsung oleh kami jurusita pajak. Berarti walaupun di tahun 2025 tetap harus langsung kunjungan ke wajib pajak. Langsung kita berkunjung ke lokasi wajib pajak, memberitahukannya secara langsung. Berarti mau seperti tahun berapapun STP, SKP, KP-nya terbit, itu sama ya? Betul. Jadi harus disampaikan langsung oleh kami. Jadi urgensinya apa? Karena memang setelah surat paksa ini disampaikan, akan ada lagi tindakan yang lebih jauh bisa kami lakukan kalau memang tunggakannya belum lunas. Jadi dari surat paksa ini nanti kita tahu kenapa sih ternyata wajib pajak ini belum bayar
Apakah memang satu kesulitan finansial, ataukah memang mungkin kalau dulu surat tegurannya tidak terima sebelum Cortex, kita sudah kirimkan tapi memang di alamatnya nggak diterima karena memang satu mungkin pindah alamat, atau kedua ketika kurir mengirimkan ke alamat wajib pajak tidak ada di lokasi, dan surat teguran itu nggak bisa kita tinggalkan di lokasi, harus kita bawa kembali ke kantor. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak ini nggak bayar, seperti itu, nggak terima suratnya, atau memang terima suratnya namun belum ada, terima suratnya tapi belum ada pembayaran karena memang kesulitan cash flow, seperti itu, kesulitan keuangan, seperti itu. Nah, setelah surat paksa diterbitkan, ada jangka waktu lagi, Kak. Jadi, kenapa dibilang surat paksa? Mungkin ya karena sifatnya agak memaksa, karena dikasih waktu singkat. Hanya 2 kali 24 jam sejak surat paksa diberitahukan, tidak ada pelunasan, maka kami jurusita pajak bisa melanjutkan tindakan berikutnya yang kita sebut dengan penyitaan. Di situ. Surat perintah melaksanakan penyitaan. Ya, surat perintah melaksanakan penyitaan. Jadi hanya 2 hari ketika surat paksa disampaikan belum ada pelunasan, kita bisa lanjut ke tindakan berikutnya, yaitu penyitaan. Seperti itu. Itu tindakan yang kedua tadi, surat paksa. Nah, sekarang kita yang ketiga, melaksanakan penyitaan. Nah, penyitaan itu apa sih? Kan seperti itu kan, Kak? Penyitaan itu dari definisinya, penyitaan itu tindakan yang dilakukan jurusita pajak untuk menguasai barang milik penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajaknya. Jadi kita sita barang milik wajib pajak untuk kita jadikan jaminan untuk pelunasan utangnya. Katakanlah dia punya utang 100 juta, kita sita mobilnya 200 juta. Setelah kita sita, kemudian kita jual mobilnya, kita lelang mobilnya, nilai jualnya 200 juta. 100 juta ke kas negara, 100 juta lagi kita kembalikan. Seperti itu. Jadi yang kita sita itu jaminan untuk melunasi utangnya. Apabila dalam waktu yang ditentukan belum ada pelunasan, barang yang disita ini akan kita lelang. Nah, konsepnya begitu. Jadi setelah kita lakukan penyitaan, ada waktu 14 hari. Setelah itu sebenarnya untuk wajib pajak melunasi utangnya. Apabila tidak dilunasi, maka objek yang kita sita ini akan kita jual, akan kita lelang. Hasil penjualannya yang menutupi tunggakan pajaknya. Jadi konsepnya seperti itu. Itu penyitaan untuk seperti tanah bangunan ataupun kendaraan bermotor. Kan yang disita itu banyak, objek sita itu ada banyak. Ada asetnya tanah bangunan, bisa kendaraan bermotor, ataupun misalnya yang tersimpan di bank. Dia punya uang di bank pasti dong. Itu bisa kita sita. Kita bisa sita aset yang tersimpan di lembaga jasa keuangan sektor perbankan, LJK sektor perbankan. Katakanlah yang punya utang Mr. Budi, ya kan 100 juta. Maka kami jurusita pajak akan mengirimkan permohonan ke katakanlah Bank BCA. Apakah Mr. Budi punya uang yang disimpan di Bank BCA? Nanti mereka balas. Ada 2 biasanya balasannya. Yang pertama tidak ada, atau yang pertama ada. Kalau ada, maka mereka akan otomatis melakukan pemblokiran atas rekening itu. Efek dari pemblokiran itu tidak bisa transaksi keluar, tapi transaksi masuk bisa. Jadi sebelum dilakukan penyitaan atas rekening itu, dilakukan pemblokiran terlebih dahulu. Jadi setelah terblokir rekeningnya, barulah kita berkunjung ke sana untuk melakukan penyitaan rekeningnya. Baru nanti pemindahannya? Ya, kalau yang kendaraan tadi kita sita, setelah kita sita maka kita lelang. Kalau rekening tadi setelah kita sita, bukan lelang sebutannya selanjutnya, yaitu pemindah bukuan ke kas negara di PBK jadinya. PBK rekening ya? PBK rekening, betul Kak. Jadi kalau kita ulang lagi, surat teguran, setelah surat teguran kemudian pemberitahuan surat paksa, setelah pemberitahuan surat paksa yang ketiga adalah penyitaan aset, berikut dengan efeknya yaitu penjualan atau pemindah bukuan. Itu yang keempat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebelum itu kita lanjut yang keempat. Kita ke pencegahan. Jadi tindakan selanjutnya itu pencegahan. Pencegahan ini apa? Pencegahan ini adalah larangan bersifat sementara waktu terhadap penanggung pajak untuk tidak keluar dari wilayah NKRI. Berpergian ke luar negeri gitu ya? Misalnya Mr. Budi punya utang 150 juta, maka kita nanti kerjasama dengan pihak imigrasi, kita sampaikan bahwasanya atas Mr. Budi punya tunggakan, jadi mohon untuk tidak diberikan
keluar dari wilayah NKRI. Itu pencegahan. Atau kata lainnya biasa disebut pencekalan, cekal. Mencekal ya. Seperti itu. Mencekal Mr. Budinya supaya tidak meninggalkan Indonesia ya. Jadi biasanya Kak yang udah sampai tahap pencegahan ini Kak, ini yang kalau kita sebut ya wajib pajaknya yang sudah tidak kooperatif, diragukan itikat baiknya karena sudah hampir di ujung ini prosesnya. Atau sering disebut WP ya, bandel. WP bandel bisa dibilang seperti itu. Jadi ada beberapa syarat wajib pajak yang memenuhi kriteria dapat dilakukan pencegahan. Enggak semuanya Kak. Jadi syaratnya yang pertama, utang pajaknya minimal 100 juta. Jadi misalnya Mr. X utang pajaknya 70, ini nggak memenuhi kriteria untuk pencegahan. Minimal tunggakan pajaknya 100 juta. Dan yang kedua, sudah dilakukan tindakan penagihan maksimal. Dalam hal ini adalah sudah sampai tahap sita dan lelang. Ada barang yang sudah pernah disita dan dilelang, atau ada rekeningnya di bank sudah pernah disita dan dipindah bukukan. Ketika udah memenuhi dua syarat ini, barulah bisa diusulkan pencegahan. Itu syaratnya. Itu untuk pencegahan. Kemudian yang terakhir Kak, yang kita bisa lakukan adalah penyanderaan. Penyanderaan ini definisinya adalah pengekangan sementara waktu terhadap penanggung pajak, terhadap kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di satu tempat tertentu. Jadi si Mr. Budi tadi, ini di akhir ya, tahapnya udah terakhir, ya kita bisa sandra, nanti kita kerjasama dengan pihak kepolisian, pihak intelijen dan kantor pusat juga, ya kita ibaratnya kita jemput paksa lah. Kita amankan di satu tempat tertentu. Yang tujuannya adalah, ya dengan begitu dia akhirnya membayar tunggakan pajaknya. Efek jerahnya seperti itu Kak. Jadi bisa dibilang penyanderaan inilah level paling tinggi yang bisa kita lakukan. Dan sama juga pencegahan dan penyanderaan ini untuk kriteria wajib pajak tadi itu yang dalam tanda kutip yang bandel, yang diragukan itikat baiknya, tidak kooperatif. Kalau kita lihat di sini ya kemungkinan dari data yang kita peroleh keuangannya ataupun kekayaannya ada, tapi kita mungkin nggak menemukan gitu Kak. Dia sembunyikan ya? Iya, sembunyikan di mana yang kita rasa-rasanya dari analisis kita kayaknya ada, tapi dia nggak mau gitu seperti itu. Kalau memang wajib pajaknya memang yang memang sudah kesulitan banget cash flow, kita yakin banget, ya buat apa kita cegah, buat apa kita sandra? Karena dia sebenarnya ada kemampuan bayar, tapi dia nggak mau bayar. Iya, seperti itu. Jadi karena setiap tindakan yang kita lakukan harus kita ukur sebenarnya ujungnya ini kira-kira dia bisa lunasin utangnya atau enggak gitu. Kalau memang mohon maaf wajib pajaknya memang sudah bangkrut, memang nggak ada kesulitan finansial, kita coba cari dari sisi sini nggak bisa, cari asetnya nggak bisa, apapun nggak bisa. Meskipun memenuhi dua kriteria tadi, utang pajaknya 200 nih. Dan dia sudah pernah disita lelang, udah kita usulkannya pencegahan. Itu menjadi sia-sia karena memang toh juga kita yakin akhirnya memang nggak akan bisa terbayar. Seperti itu. Jadi biar meminimalisir tindakan kita biar nggak sia-sia. Gitu. Jadi itu yang poin poin yang ke-6 ya tindakannya. Dan itu apa-apa aja tindakan yang bisa dilakukan. Agak panjang ya Kak? Jadi tindakan penagihan itu sebenarnya panjang tindakan ya? Bagiannya nggak langsung serap paksa. Nggak ada ya? Itu jadi yang kedua tadi. Siapa yang melakukan, kemudian tindakannya apa aja. Kita masuk yang ketiga nih Kak. Apa lagi nih? Yang ketiga adalah, yang pertama siapa yang melakukan, tadi sudah terjawab jurusita. Yang kedua apa aja yang dilakukan, sudah. Yang ketiga, terhadap siapa ini dilakukan. Jadi jurusita pajak melakukan semua tindakan itu kepada siapa? Yaitu penanggung pajak. Makanya tadi definisinya, tindakan penagihan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan jurusita agar penanggung pajak. Nah, kita bahas penanggung pajak ini. Jadi semua itu dilakukan terhadap penanggung pajak. Nah, banyak yang bingung nih Kak, wajib pajak atau penanggung pajak, kok ada istilah baru nih ya. Jadi kalau wajib pajak seperti yang kita tahu kan ada wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak badan. Kalau penanggung pajak ini definisinya adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak tersebut. Jadi katakan tadi wajib pajak orang pribadi, WPOP kalau kita singkat. Siapa penanggung pajaknya? Siapa yang bertanggung jawab membayar utang pajak si OP tadi? Gitu. Katakanlah si Mr. Budi. Mr. Budi punya utang 100 juta. Siapa yang bertanggung jawab? Yaitu penanggung pajak Mr. Budi. Karena Mr. Budi ini orang pribadi, penanggung pajaknya adalah yang pertama orang pribadi itu sendiri, yaitu Mr. Budi itu sendiri. Kemudian yang kedua ahli waris, yang kedua ini istri,
istrinya. Dari Mr. Budi, atau kalau misalnya si orang pribadinya cewek, suaminya, pasangannya. Yang ketiga adalah ahli waris. Jadi penanggung pajaknya adalah yang ketiga ini. Jadi katakan si Mr. Budi punya 100 juta, kita bisa menagih ketiga pihak ini. Itu artinya. Penanggung pajaknya itu, kita bisa menagih ketiga pihak ini. Tapi ini kita lakukan secara berjenjang. Ada urut-urutannya, Kak. Jadi ketika utang Mr. Budi 100 juta, utang pajaknya, kita nggak bisa langsung nagih ke istrinya, nggak bisa. Itu menyalahi ketentuan. Jadi harus berjenjang. Harus ke Mr. Budinya dulu. Kita tagih ke Mr. Budinya. Seperti itu. Tagih dalam arti ya, kita terbitkan tadi surat teguran, kita terbitkan surat paksa tadi ke si Mr. Budinya. Kita cari objek sita mana yang bisa kita sita ini. Atas nama si Mr. Budinya dulu. Katakanlah kita udah kejar ke Mr. Budinya, ternyata sudah kita lakukan tapi masih kurang, atau sudah kita lakukan tapi tidak ketemu objeknya. Ya udah, kita bisa beralih ke yang kedua tadi, istrinya. Jadi aset harta milik istrinya bisa kita sita. Kalau nggak ketemu lagi baru ahli warisnya. Jadi harus berjenjang. Jadi ada urutannya, urutannya ada hierarkinya. Jadi harus step by step seperti itu, satu demi satu. Itu untuk penanggung pajak orang pribadi. Kemudian yang kedua, penanggung pajak badan seperti apa? Kan gitu kan? Penanggung pajak katakanlah PT, perseroan terbatas. Penanggung pajak badan itu yang pertama wajib pajak badan itu sendiri. Kemudian yang kedua pengurus dari si PT-nya tadi. Dalam hal ini kita bicara badannya PT, perseroan terbatas. Jadi ketika yang punya utang, PT ABC punya utang katakan 1 miliar, maka kita menagih, kita melakukan semua tindakan penagihan ke penanggung pajaknya, yaitu si PT ABC itu sendiri. Jadi kita pertama kali mengejar ke si PT ABC dulu. Terbitkan surat teguran, paksa, kita sita, kita cari objek-objek yang bisa disita atas si PT ABC-nya, atas nama PT-nya dulu. Misalnya sudah kita lakukan, tapi memang belum cukup untuk melunasi tunggakan pajaknya, maka kita bisa lanjut ke penanggung pajak yang kedua, yaitu si pengurus tadi. Nah, pengurusnya ini ada banyak, Kak. Yang pertama sekali, ini runtutan juga. Pengurus yang pertama ada hierarkinya. Jadi yang pertama, nggak bisa asal-asal, karena nanti kita rawan untuk digugat wajib pajak. Karena kita berusaha sebaik mungkin melakukan sesuai prosedur, seperti itu. Kemudian yang pengurusnya, yang pertama adalah direksi. Direksi ini kan ada banyak, Kak. Ini berurut juga, Kak. Direksi mulai dari direktur utama, atau presiden direktur, atau jabatan yang selevel dengan itu. Kemudian di bawahnya, wakil direktur utamanya, wakil direktur, dan yang ketiga di bawahnya lagi direktur yang lainnya. Seperti itu. Jadi kita sasar dulu direktur utamanya. Setelah kita kejar asetnya, tidak ada ataupun masih belum cukup, turun kita yang kedua. Ke wakil direkturnya. Turun kita yang ketiga. Atau biasanya kita bisa lihat juga dari komposisi pemilik saham, pemegang sahamnya ya? Itu nanti lagi. Beda lagi. Itu beda lagi. Itu di bawah. Beda lagi. Iya. Jadi yang pertama sekali itu direksi dulu. Direksi dulu ya. Direksi pun terbagi tadi kan, direktur utama, terus wakil direktur ataupun direktur lainnya. Kemudian yang kedua, dewan komisaris. Komisaris utama, komisaris, wakil komisaris. Jadi nggak bisa kita ucuk-ucuk sita aset milik si komisaris, padahal direkturnya belum kita sita. Nggak boleh, kita menyalahin itu. Jadi ada urutannya. Itu yang kedua, komisaris. Yang ketiga, ini orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam hal menentukan kebijaksanaan atau pengambilan keputusan di perusahaan itu. Dia ada aja, Kak, kadang case, dia ini bukan direksi, bukan komisaris, tapi dari data yang kita punya, kita kan kumpulkan data, ini orang kayaknya dia punya peran penting di perusahaan itu. Ketika ada mungkin rapat-rapat tertentu yang melibatkan pengambilan keputusan, dia selalu hadir dari hasil yang kita miliki. Berarti ini bisa seperti itu. Bisa kita sebut yang poin ketiga tadi, orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam hal pengambilan keputusan ataupun dalam hal pengambilan keputusan atau pengambilan kebijaksanaan perusahaan itu. Seperti itu. Barulah yang keempat yang Kakak bilang tadi, pemegang sahamnya. Jadi pemegang saham, baik mayoritas itu bisa, dan di bawahnya itu bisa kita jadikan sebagai penanggung pajak. Jadi seperti PT ABC punya utang 1M, kita bisa kejar dulu dari paling pertama kali, yaitu PT ABC-nya itu dulu, kemudian pengurus-pengurusnya. Sampai tadi ke tahap keempat. Dan ini banyak orang yang apa, Kak? Yang kaget, beberapa pengalaman kita di lapangan, lah yang punya utang kan PT-nya.
kenapa ditagih ke saya seperti itu? Tagih ke PT, tapi Undang-Undang Perpajakan mengatakan itu tadi, direksi, direktur, komisaris itu adalah penanggung pajak yang bertanggung jawab untuk melunasi tunggakan pajaknya. Ketika pernah ada kasus itu wajib pajaknya udah bangkrut Kak gitu. Tapi kita lihat si direkturnya ini ya punya kekayaan, punya kemampuan yang cukup untuk melunasi. Ya kita kejar, dia nggak terima seperti itu. Ya kita kasih aturannya dan kaget. Kadang kala di akte pendirian direksinya supirnya atau saudaranya, makanya ini mungkin bisa jadi masukan buat teman kawan pajak. Jadi hati-hati dalam hal ya menjabat sebagai direksi di akte pendirian itu nggak hanya semata-mata, wis direktur keren nih, nggak, tapi ada tanggung jawab di situ di kemudian hari. Karena seperti itu. Kewajiban perpajakannya ada. Kewajiban perpajakannya pasti akan kita kejar ke situ karena secara ketentuan mengatakan boleh. Panjang juga ini. Panjang. Itu yang keempat. Yang terakhir Kak. Yang terakhir. Tadi siapa yang melakukan, apa aja yang dilakukan, kepada siapa itu dilakukan, dan yang terakhir ini adalah tujuannya apa. Tadi definisinya serangkaian tindakan yang dilakukan jurusita pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak. Jadi ujungnya itu semua yang kita lakukan ini harus bisa melunasi tunggakan dan utang pajaknya. Utang pajak dan biaya penagihan pajak. Utang pajak itu apa aja? Definisinya utang pajak itu pajak yang masih harus dibayar serta sanksi administrasinya. Kayak bunga, denda, kenaikan. Itu satu paket. Itulah utang pajak. Dan biaya penagihan pajak. Jadi setiap pelaksanaan penagihan pajak itu ada biayanya. Biaya pelaksanaan pemberitahuan surat paksa itu ada biayanya. Kemudian biaya pelaksanaan sita ada biayanya. Lelang ada biayanya. Jadi setiap biaya itu nanti itu digabungkan dengan total utang pajaknya. Dan itulah yang harus dibayar wajib pajak. Seperti itu. Harus dilunasi wajib pajak. Jadi kurang lebih itu Kak. Kira-kira gambaran secara umum tindakan penagihan pajak. Seperti itu. Ada 6 dan hierarki yang lainnya ya. Kita balik ke temanya lagi tadi Bang, surat paksa. Jadi surat paksa itu sebenarnya seperti apa? Wajib pajak, penyampaiannya kepada wajib pajak itu seperti apa gitu? Oke, jadi kembali ke tadi, jadi surat paksa ini secara prosedurnya harus disampaikan langsung oleh kami jurusita pajak. Jadi kami akan berkunjung ke lokasi wajib pajak. Atau bisa dalam hal tertentu wajib pajak yang kita undang ke kantor. Karena poinnya adalah penyampaian surat paksa, seperti itu. Tapi paling sering kita datang ke lokasi wajib pajak biar juga memastikan masih di sini lokasi usahanya. Seperti itu. Pada saat penyampaian surat paksa ada lagi prosedur yang harus kita lakukan, yaitu ya pertama kita menunjukkan tanda pengenal. Artinya memang kita adalah jurusita pajak dari KPP Madya Tangerang misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua kita tunjukkan surat tugas kita. Karena kan ya kita tahu Kak, ya di saat ini kan sering banget terjadi kan penipuan-penipuan yang mengatasnamakan kita yang tidak bertanggung jawab, mengaku dari orang pajak, baik itu secara langsung ataupun melalui telepon. Jadi memang dari sisi kawan pajak yang di rumah, jadi alangkah baiknya ketika didatangi petugas pajak, mau siapapun, baik itu jurusita, AR, ataupun pemeriksa, mau secara langsung ataupun by telepon, itu konfirmasi, validasi terlebih dahulu. Artinya benar nggak ini petugas pajak yang ditunjuk ataupun diperintahkan untuk melakukan tugas. Pakai surat tugas ya Pak? Ya, jadi kita tunjukkan surat tugas kita bahwasanya pada hari ini kita memang ditugaskan untuk melakukan tindakan penagihan seperti itu. Dan setelah itu kita lakukan, baru kita jelaskan. Kami biasanya jurusita menjelaskan isi surat paksa ini apa, bahwasanya ada memang tunggakan yang udah lewat dari tempo dan sudah sampai saat ini sudah urgent, harus segera diselesaikan. Karena setelah ini 2 kali 24 jam setelah ini bisa kita lakukan yang namanya penyitaan. Seperti itu. Jadi itu kita sampaikan ke wajib pajak dan konsekuensinya apa. Oh gitu. Seperti jadi itu. Dijelaskan ya ini surat paksa. Dijelaskan. Terus gini Bang Alex, kan si jurusita menyampaikan surat paksa. Si wajib pajaknya bisa nggak? Oh aku nggak mau nerima surat paksa ini. Aku bukan yang bertanggung. Boleh. Itu hak wajib pajak. Gitu. Jadi ketika kita menyampaikan surat paksa, ada lembar di belakang itu berita acara pemberitahuan surat paksa. Itu semacam tanda terima suratnya lah. Jadi di situ ada disebutkan pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, isinya adalah produk hukum ini, kami jurusita pajak menyampaikan ini kepada wajib pajak. Kalau dia berkenan untuk menandatangani, tanda tangan. Tapi kalau misalnya wajib pajak tidak berkenan tanda tangan, nanti ada kolom di situ kita centang tidak berkenan menerima.
salinan surat paksa. Tapi itu surat paksa itu masih dianggap sudah disampaikan? Betul. Jadi meskipun wajib pajak tidak mau menerima surat pajak, tapi secara aturan itu sudah dianggap disampaikan. Jadi ya udah kita taruh di sini. Ya kalau baik-baik, kadang-kala dia misalnya melawan, saya nggak mau terima, udah taruh aja di sana gitu misalnya kan. Taruh aja di sana. Ya udah kita taruh aja di sembarang di situ. Tapi kita buat artinya wajib pajak tidak mau menerima surat paksa, meskipun dia tidak mau tanda tangan. Itu sudah dianggap disampaikan. Untuk memperkuatnya mungkin ya kita bisa ambil dokumentasi seperti itu, Kak. Jadi bahwasanya benar kita telah menyampaikan, tapi wajib pajaknya tidak bersedia menerima surat paksanya. Begitu. Berarti si wajib pajak juga misalnya ini nggak mau nerima, tetap diterima. Terus setelah itu dia ini saya mau minta penjelasan kenapa surat paksa ini terbit gitu, dia bisa? Bisa. Jadi memang sering kali itu terjadi. Jadi pada saat pelaksanaan penyampaian surat paksa ini kita kan ngobrol. Bisa jadi dia, wah Pak saya nggak tahu ini sudah sampai proses ini. Tegurannya saya belum terima seperti itu. Bahkan STP-nya pun saya belum terima. Jadi kita kok mundur lagi ke belakang di STP pun bahkan nggak terima. Ya itu biasanya solusinya ya sudah kita nanti janjian bahwasanya supaya wajib pajaknya kita undang ke kantor ataupun kita nanti koordinasi dengan tim pemeriksa atau tim pengawasan AR-nya dalam hal ini ya untuk menghubungi ataupun si wajib pajaknya menghubungi AR-nya untuk diberikan penjelasan ini STP-nya kenapa belum diterima seperti itu. Umumnya sih STP itu sudah pasti dikirimkan ya kendala-kendala tadi seperti itu. Jadi memang bisa dimintakan misalnya belum terima nanti wajib pajaknya bisa minta salinannya ke AR-nya. Seperti itu. Atau pada saat langsung penyampaian surat paksa pun kadang-kala kita bisa diskusi singkat artinya ini atas apa? Ini atas kurang bayar ataupun misalnya ini atas telat lapor seperti itu. Tapi biasanya di lapangan kita nggak terlalu dalam membahas latar belakang terbitnya ini. Karena kalau seperti itu kita tidak cukup waktu karena kita punya beberapa tempat yang untuk dikunjungi. Dalam satu hari kita ada beberapa surat paksa, beberapa tempat yang kita tuju. Jadi untuk lebih detail kita kasih penjelasan umum. Ini atas misalnya ini atas sanksi telat lapor PPN kah atau telat lapor SPT badan kah. Tapi untuk lebih detailnya boleh. Untuk perhitungannya? Iya, untuk perhitungannya. Jadi, seperti itu. Kawan pajak untuk perhitungannya bisa ditanyakan langsung ke profesional pemeriksa pajak ataupun ke pengawasan. Iya. Bang Alex, sebelum kita akhiri nih, ada tips nggak ini supaya surat paksa nggak usah terbit nih sampai ke kawan pajaknya gitu? Ada tipsnya nggak Bang Alex ya? Tipsnya gampang. Kalau surat paksa nggak mau terbit berarti lunasi utang sebelum 30 hari lewat dari jatuh tempo pembayaran seperti itu. Oke. Gitu. Cukup panjang ya kawan pajak ya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh narasumber kita Bang Alex bisa sampai ke kawan pajak keseluruhannya. Jadi kalau kawan pajak menerima surat paksa jangan panik dulu nih ya. Jangan panik, bisa langsung konsultasi ke jurusita pajak. Nanyakan kenapa surat paksa ini terbit, kenapa terjadi surat paksa harus disampaikan. Ada lagi nggak Bang Alex closing untuk penutup hari ini? Ya mungkin buat kawan pajak itu tadi yang seperti Kak Tio sampaikan, apabila memang ada petugas pajak baik itu jurusita ataupun AR atau petugas pemeriksa yang menghubungi ataupun datang, yang pertama kali nggak usah panik dulu, ini apa? Ya validasi dulu, konfirmasi dulu benar atau tidak ini, kemudian ya komunikasi. Kita sejauh ini selalu mengedepankan komunikasi dulu kan, komunikasi persuasif. Jadi kita selalu sebisa mungkin kita jelaskan ke wajib pajaknya, ini latar belakangnya apa dan konsekuensinya apa. Jadi nanti bisa dicarikan solusinya. Sepanjang kita tahu wajib pajak ini ada etikat baik, ada kooperatif. Misalnya yang bersangkutan tidak punya uang yang cukup untuk melunasi tunggakan, itu ada terbuka opsi lain misalnya angsuran atau seperti apa mekanismenya bisa. Sepanjang memang ada etikat baik dan kooperatif. Kita kontak, direspon, kita tanya masalahnya apa, jujur dengan kita, jadi itu bisa dicarikan nanti solusinya. Jadi kawan pajak jangan takut untuk konsultasi ke kantor pajak ya. Oke Bang Alex, makasih atas narasumbernya membersamai kita pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk kawan pajak. Sekian dan terima kasih. Kami dari tim Penyuluh KPP Madya Tangerang mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih.